Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Bahkan ketika kita merasa tidak membuat keputusan, itu juga merupakan pilihan. Video kali ini akan membahas mengapa kita sering blunder dalam memilih dan mengambil keputusan. Apa yang sebenarnya mempengaruhi pilihan kita? Apakah emosi, tekanan sosial, atau distorsi psikologis yang menyebabkan blunder dalam pengambilan keputusan? Simak video ini dengan seksama dan jangan di-skip, agar kalian tidak misinformasi dan salah paham. Pilihan dan keputusan dalam hidup. Mengapa memilih dan mengambil keputusan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup? Setiap manusia pasti selalu dihadapkan pada berbagai keputusan yang harus diambil dalam kesehariannya. Ketika kita berpikir tentang hidup, kita sebenarnya sedang membicarakan serangkaian pilihan yang tak pernah berhenti. Dari saat kita bangun pagi hingga tidur malam, kita selalu dihadapkan pada pilihan yang menentukan arah hidup. Memilih adalah tindakan yang tidak bisa dihindari. Bahkan ketika kita merasa tidak membuat keputusan sama sekali, itu juga merupakan pilihan. Pilihan memberikan kita kebebasan untuk menentukan arah hidup, meskipun tanggung jawab yang menyertainya sering terasa berat. Di sisi lain, filsuf Søren Kierkegaard melihat keputusan sebagai bagian dari pembentukan identitas individu. Setiap keputusan membentuk jalur hidup, dan memperlihatkan bagaimana setiap keputusan berkontribusi pada pembentukan diri. Namun, keputusan bukan hanya soal logika dan pemikiran rasional. Keputusan juga dipengaruhi oleh perasaan dan kondisi di sekitar kita. Albert Bandura, seorang psikolog terkemuka yang dikenal dengan teori efikasi diri, menjelaskan bahwa keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri mempengaruhi bagaimana kita menghadapi keputusan dan tantangan. Ketika kita merasa percaya diri, kita lebih cenderung mengambil risiko dan membuat keputusan yang berani. Sebaliknya, keraguan diri dapat membatasi pilihan dan mengurangi keberanian dalam mengambil keputusan. Dengan memahami dan meningkatkan keyakinan diri, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dan keputusan. Pilihan yang kita buat tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan kita, mulai dari keyakinan pribadi hingga pengaruh lingkungan. Salah satu faktor utama adalah nilai-nilai yang dibentuk sejak kecil melalui pengaruh keluarga, pendidikan, dan budaya yang menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan. Filsuf Charles Taylor berargumen bahwa identitas individu dibentuk melalui dialog antara nilai pribadi dan tradisi sosial, yang menunjukkan bahwa keputusan kita tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh norma-norma dan tradisi sosial yang kita internalisasi. Di sisi lain, tekanan sosial dan pengaruh lingkungan berperan besar dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, ekspektasi dari keluarga dan masyarakat seringkali mempengaruhi pilihan yang kita buat, terkadang membuat kita merasa terpaksa memilih sesuai dengan ekspektasi mereka. Penelitian psikolog Irving Janis mengenai teori keputusan kelompok mengungkapkan bahwa bagaimana tekanan kelompok dapat mengarah pada keputusan yang tidak optimal melalui fenomena pemikiran kelompok. Selain itu, emosi juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Menurut seorang ahli saraf dan psikolog Antonio Damasio, berpendapat bahwa emosi berperan dalam pengambilan keputusan rasional, menyoroti bagaimana perasaan mempengaruhi proses tersebut. Dalam hal ini, pengetahuan dan pengalaman juga krusial dalam membuat keputusan. Semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin baik keputusan yang kita buat. David Kolb, seorang psikolog pendidikan yang dikenal dengan teori pembelajaran eksperiensial, menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman. Teori ini mendukung ide bahwa pengalaman masa lalu
membentuk intuisi dan kemampuan kita dalam mengevaluasi opsi. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan, memungkinkan kita untuk lebih sadar akan pengaruh internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Distorsi psikologis dalam pengambilan keputusan. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh distorsi psikologis dalam pengambilan keputusan. Distorsi ini muncul dari cara kita mengolah informasi yang tidak selalu sempurna. Misalnya, kita sering merasa takut kehilangan sesuatu daripada bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang setara nilainya. Ini menunjukkan bahwa emosi kerap memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan dan mengalahkan rasionalitas. Selain itu, faktor emosional seperti kecemasan dan kekhawatiran juga dapat mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ketakutan akan risiko bisa mendorong kita untuk menghindari opsi yang tampaknya berisiko, meskipun risiko tersebut mungkin menawarkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Distorsi ini membentuk preferensi kita terhadap opsi yang tampak lebih aman dan stabil, meskipun secara logis opsi tersebut mungkin tidak selalu yang terbaik. Memahami distorsi ini dapat membantu kita lebih sadar dalam mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia. Di sisi lain, teori pengambilan keputusan intuitif yang dikembangkan oleh psikolog Gerd Gigerenzer menawarkan perspektif berbeda. Gerd Gigerenzer mengemukakan bahwa banyak keputusan yang kita ambil tidak selalu didasarkan pada analisis rasional yang mendalam, tetapi lebih sering berdasarkan intuisi yang cepat. Teori ini menekankan bahwa intuisi atau pengambilan keputusan cepat berdasarkan pengalaman sebelumnya seringkali dapat menghasilkan keputusan yang efektif, meskipun tidak selalu rasional. Sejalan dengan teori ini, penelitian oleh Richard Thaler, seorang profesor ekonomi dan pemenang hadiah Nobel Ekonomi, serta Kassenstein, seorang profesor hukum dan teori keputusan, mengenai teori dorongan, memberikan wawasan tentang bagaimana cara penyampaian informasi dan pengaturan pilihan dapat mempengaruhi keputusan individu. Teori dorongan ini menunjukkan bahwa pengaturan konteks dan cara pilihan dapat mengarahkan individu menuju keputusan yang lebih baik tanpa menghilangkan kebebasan mereka untuk memilih. Di sisi lain, bias konfirmasi adalah distorsi kognitif lain yang sering muncul dalam pengambilan keputusan. Bias ini menyebabkan kita lebih cenderung mencari dan mempercayai informasi yang mendukung pandangan kita, serta mengabaikan informasi yang bertentangan. Hal ini dapat membuat penilaian kita terhadap pilihan menjadi kurang objektif dan efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai keputusan yang lebih seimbang dan adil, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi distorsi psikologis tersebut. Saya akan menyederhanakan video ini dengan analogi. Coba bayangkan sejenak. Kalian adalah seorang penjinak bom yang sedang menjalankan misi. Kalian harus membuat keputusan dalam hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa. Dalam situasi ini, keputusan tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan emosional. Rasa cemas dan ketakutan bisa membuat kalian merasa tertekan, dan mungkin memilih opsi yang lebih aman, meskipun pilihan tersebut tidak selalu rasional. Di sisi lain, tekanan sosial juga berperan. Seperti saat tim memberikan saran berdasarkan pengalaman mereka, kalian mungkin merasa tertekan untuk mengikuti instruksi mereka, terutama dalam situasi darurat yang mendesak dan penuh tekanan. Namun, keputusan cepat tetap harus diambil, berdasarkan penilaian pribadi dan informasi yang ada saat itu. Selain itu, distorsi psikologis, seperti efek penyesalan, bisa membuat kalian ragu-ragu atau terlalu berhati-hati, sehingga mengganggu proses pengambilan keputusan. Dalam situasi darurat ini, intuisi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, sehingga kalian dapat membuat keputusan cepat dan efektif di bawah tekanan. Dengan mengandalkan intuisi yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri
dan membuat pilihan yang lebih tepat. Kesimpulan dari video ini adalah, setiap keputusan yang kita pilih dapat membentuk jalur hidup. Dengan memahami pengaruh emosi, tekanan sosial, dan distorsi psikologis, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Hidup itu seni memilih. Bijaklah dalam mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan like sebagai bentuk support kalian untuk channel ini.